juga ya kalau ditanya. Itu kayak gift aja sih kali ya. Ya dari Tuhan lah pokoknya, Tuhan mungkin mengirimkan wahyu ya lewat saya gitu. Tapi saya nggak, ya makanya saya nggak ngerasa saya dibilang jenius atau apa. Itu kan ya pemberian Tuhan aja. Saya cuman jadi sarana transportasi medianya gitu. Jadi yang ya saya merasa yang hebat Tuhan sih, sayanya mah cuman lewat saya aja gitu lagunya gitu. Audio Jungle. Dari Itu awal mungkin Virgin dari tahun berapa gitu? waktu itu awal Viera tuh 2008 kalau nggak salah ya. Lihat kamera ya? Oh ya, udah Viera waktu itu dari 2008, dulu namanya masih Viera, sekarang udah Viera Tail. Terus berarti udah berapa belas tahun ya? 16 ya? Iya udah 16 ya? Udah 16 tahun lah kalau nggak salah ya. Jadi ya, wah banyak inilah, banyak lika-likunya, tapi ya alhamdulillah masih bisa bertahan dan malah jobnya makin banyak nih alhamdulillah. Tapi untuk Vieratel sendiri dalam dunia musiknya apa drumnya ya? Ya. Nah, kalau keyboardnya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Sebagai pianis tuh gimana gitu ya, tentunya ya dulunya awalnya kan sebenarnya pianis klasik gitu. Terus tapi seiring waktu berjalan, pas remaja kalau nggak salah, pengen ngerasa apa ya, pengen musik klasik tapi dituangin di pop gitu. Akhirnya visinya ke situ, jadilah Viera yang sekarang jadi Viera Tel ini gitu. Terus ya aku nemuin Widi tuh ya dari Raka, gitarisnya. Nah, Widi itu salah satu penyanyi yang menurutku suaranya bukan yang kayak jago banget gimana gitu technically ya, tapi menurutku suaranya khas banget gitu. Dan figurnya juga menurutku karismatik juga gitu. Jadi kayak unik lah dia tuh dengan keunikannya itu dan suaranya yang khas itu. Kalau diperpadukan sama pianoku kayaknya jadi formula yang jarang ada yang punya gitu. Akhirnya bikin Viera dan alhamdulillah diterima masyarakat. Tapi untuk Widi sendiri kan screamer ya, Ya, untuk bisa screamer. menggabungkan itu seperti apa sih? Berapa Kak? kali Ya dia juga? dia dia sebenarnya multi talenta ya, dia bisa scream, itu jarang ya maksudnya. Tapi kalau nyanyi suaranya manis gitu kan, tapi punya teknik scream. Jadi dia nggak di tengah-tengah tuh yang suara normal gitu, nggak ada, adanya yang unyu banget atau serem banget. Tapi itu kerennya dia gitu, ya memperpadukannya gampang aja karena suara dasarnya udah unyu itu. Bukan berarti kalau ngomong scream terus kan. Jadi kayak ya ternyata perpaduan itu dengan pianoku, aransemen Raka juga gitarisnya, ya jadi something yang unik lah gitu. Karena menurutku sekarang untuk bisa bikin band yang besar tuh selain harus jago atau apa tuh, malah nggak harus jago ya, kalau menurutku harus kayak beda aja gitu sih, unik gitu ya. Karena kalau jago belum tentu, sekarang yang jago banyak gitu, tapi ya jago is very good, tapi kayak harus bisa unik gitu, beda aja gitu. Menyandang sebagai anak ADM, Pak ADM. Sorry ya saya batuk-batuk. Ya. Mungkin diarahin juga nggak sih Bang, dulu dari waktu kecil kayak Bapak Ayah juga orkestra segala macam, diarahin dulu nggak sih kayak udah kamu main di musik aja, alat musik piano atau gimana? Atau Iya. memang ya udah keinginannya Bang Kevin sendiri gitu Bang? Kalau saya sih waktu kecil dilesin piano aja sih, terus mama lesin kursus matematika gitu. Tapi dua itu kayak ke bawah terus sampai dewasa. Jadi ngaruhnya tuh karena les piano dari kecil kali ya, dari umur 4 tahun kali ya. Jadi apa ya, dreamsnya jadi ada gitu di piano gitu. Terus dilesin matematika jadi seneng hitung, jadi berhitung gitu kalau main musik harus cuan segini apa gitu. Jadi nggak ada di kamus saya tuh main musik tuh fun aja atau kayak pokoknya harus efisien jadi sesuatu, itu ngasilin gitu. Nah itu les dua itu yang bikin saya jadi kayak sekarang gitu. Dan kabarnya juga saya riset juga buat lagu pertama di SMP. Iya di SMP. Nah itu tercetus kayak ada ide buat lagu itu dari mana sih Bang? Tercetus bikin lagu dari mana ya, dari iya bingung juga ya kalau ditanya. Itu kayak gift aja sih kali ya, ya dari Tuhan lah pokoknya. Tuhan mungkin
mengirimkan wahyu ya lewat saya gitu. Tapi saya nggak, ya makanya saya nggak ngerasa saya dibilang jenius atau apa, itu kan ya pemberian Tuhan aja. Saya cuman jadi sarana transportasi medianya gitu. Jadi yang ya saya merasa yang hebat Tuhan sih, sayanya mah cuman lewat saya aja gitu lagunya gitu. Soalnya itu kan nggak ada formulanya ya, gimana ya, bikin lagu tuh nggak terlalu ada formula sih menurut saya. Kayak yang penting kita tuh kuncinya bisa bikin lagu tuh menurut saya harus peka terhadap selera masyarakat. Jadi musisi itu kan berada di dua dimensi ya. Dia sisi idealismenya harus ada, tapi dia harus punya sisi komersil gitu, sisi komersialnya gitu. Jadi harus di tengahnya gitu. Kalau terlalu idealis ya bagus juga sih, punya warna sebagai musisi yang idealis, tapi mungkin untuk nyari cuan atau apa ya don't expect too much misalkan. Kalau terlalu mainstream bagus tapi akhirnya nggak punya warna yang kuat gitu. Jadi kayak menurutku mencari titik tengahnya gitu, equilibrium apa gitu, pokoknya di tengahnya gitu. Itu kita kalau bisa di situ mungkin bisa bikin lagu. Nah itu formula kedua ya, aku biasanya bikin lagu karena bisa merasakan emosi tertentu gitu. Contoh nih, kalau aku lagi hubungannya aman, damai, mungkin bikin lagu jadi susah gitu. Tapi kalau dulu waktu remaja kan ada berantem, diselingkuhin, selingkuh pokoknya waktu ya selingkuh masih kecil gimana sih, atau diselingkuhin atau apa. Nggak sih, nggak diselingkuhin nggak pernah sih, lebih ke ini apa, diputusin apa gitu. Nah, itu kan kita jadi bisa ada ide sendiri gitu, ada kayak men-trigger hormon yang kayaknya dari hormon itu terciptalah nada-nada dan harmoninya gitu. Tapi ada nggak sih campur tangan juga dari bapak gitu buat nyiptain lagu? Kalau itu malah nggak, itu boleh dicek deh, sama sekali dia nggak bantuin sih. Malah aku kalau bikin lagu nggak pernah deket papa gitu, karena takut dikritik gitu. Takut kok gini kok gitu, walaupun dia nggak gitu ya orangnya. Tapi galak nggak sih bang Papa dalam kayak menentukan musik gitu kamu? Enggak sih. Enakan begini deh, Enggak. Tapi dulu waktu main klasik, zaman main klasik aku main piano, dia suka apa ya, kayak bener-benerin cara mainnya gitu kan. Nah semenjak itu aku nggak mau bikin lagu depan dia gitu, karena aku yakin pasti dirubah-rubah gitu. Padahal sih enggak ya, harusnya. Cuman aku ngurung aja di kamar bikin lagu, terus ya udah gitu. Sosok papa sendiri itu seperti apa sih di mata? Sorry, aku lihat sini kan ya, Ya, dua ini lah ya. Ya. Sosok papa sih ya, dia I think one of the best musician lah ya di Indonesia menurutku ya. Bukan karena dia papaku ya, tapi karena emang apa ya, dia karyanya udah banyak lah gitu. Kalau ya salah satunya yang kalau di industri pop, dia mengaransemen Vina Panduwinata dengan orkes gitu, dengan aransemen strings dan lain-lainnya, orkes gitu ya. Pada zamannya itu mewah banget gitu. Almarhum Chrisye, dan sebenarnya paling banyak tuh dia bikin buat ya kalau teman-teman di bandara atau di pesawat ada lagu-lagu nasional setiap daerah, itu papa yang buat. Terus dia sering konser bawain lagu simfonik apa. Jadi karyanya sebenarnya banyak juga sih. Cuman kalau di industri pop mungkin dia fokusnya bukan di situ, tapi walaupun gitu di pop dia pernah ngincekin kaki, dan ya di era Vina Panduwinata itu keren banget sih. Bang, dengan lagu awal mula dengarkan curhatku yang berhasil membawakan Dera menjadi banyak dikenal sama orang-orang, itu yang nulis Bang Kevin sendiri atau memang ada Iya. dari orang lain atau ada juga Aku sendiri sih itu semua. inspirasi dari mana sih? Kalau Lagu dengan suara iya. yang seperti itu, terus lagu Ya tentunya harus dengar banyak lagu juga ya, ada referensi. Terus apa ya? Ya gitu sih, kayak tercipta sendiri aja gitu, dengerin banyak lagu, terus kita kemas sendiri dengan kita punya formula, terus hormon yang tadi saya bilang, terus mikirin seleranya orang. Terus biasanya lagu tuh, kalau saya sih bikin lagu nih, misalkan saya humming sendiri ya, terus kalau besoknya udah lupa, berarti tuh lagu nggak hits gitu di otak saya ya. Tapi kalau besok saya nyanyi masih ingat yang kemarin saya humming itu, ada kemungkinan bisa hits gitu.
Jadi kadang untuk sebelum direkam tuh saya eksperimen ke diri saya sendiri, ini berapa kali harus humming sampai akhirnya jadi lagu gitu, apa jadi bisa diinget dan itu tuh kayaknya hits gitu loh. Tapi kalau nyiptain lagu sendiri itu banyak juga kan dari musisi-musisi dari pengalaman pribadi. Nah kalau Mas Kevin sendiri itu seperti apa? Iya, pengalaman pribadi juga sih, pastilah pengalaman pribadi. Makanya tadi saya bilang kalau sekarang hubungannya lagi happy, lagi nggak ada masalah, ya itu alhamdulillah sih, itu yang semua orang inginkan dalam rumah tangga ya. Tapi kekurangannya jadi susah bikin lagu sih, karena nggak dinamis yang gimana gitu, nggak bergejolak yang gini, aman gitu ya hubungannya. Jadi bikin lagu saya jadi, tapi tergantung ya, ada pencipta lagu yang bisa aja bikin gitu. Kalau saya agak susah kalau dalam kondisi happy aja aman gitu tuh kayak malah jadi susah buat saya sih. Bang, kabarnya juga dulu abang sempat menjadi organisator pemain piano di konsernya ADMS gitu, pas masih kecil. Iya. Nah itu gimana sih Bang, mungkin kayak diajakin kah sama Iya. bapak atau memang aku pengen main nih di konser gitu? Ya pernah sih diajakin sih, tapi kalau ya di konser klasik itu ya sekali 2 kali lah pernah. Dulu berapa kali ya, nggak banyak sih, 3 kali 4 kali paling ya kalau nggak salah deh, main di konser papa dulu waktu kecil. Tapi itu nggak apa ya, bebannya tuh besar banget sih kalau main di konser gitu ya, apa ya, kayak susah gitu biasanya lagunya kan, kita harus latihan terus apa. Hebat sih orang-orang yang main di orkes tuh, benar-benar dedicated banget, keren. Nah, makanya saya juga kayaknya nggak fokus di situ akhirnya gitu, karena dunianya lebih apa ya, lebih rumit tapi keren gitu, kayak gitu deh. Tapi berat nggak sih Mas Kevin sendiri nyandang sebagai anak Om ADMS itu? Kan kayak kemarin Pasha Kirsi juga bilang kayak berat buat muncul di publik juga gitu. Takut ada kesalahan ataupun. Ini yang saya batuk-batuk jangan ditayangin ya, boleh ya? Sorry ya. Kalau berat sih berat pada awalnya gitu. Awalnya berat karena berapa belas tahun kan ya kita dibayang-bayangin terus ya. Ibaratnya kalau kita sukses, orang bilang terang aja lo kan anaknya ini gitu. Tapi kalau gagal, lo malu-maluin deh anaknya ini gitu. Kayak nggak pernah ada apa ya, ya sendiri gitu kan. Tapi setelah aku bikin Viera itu dan alhamdulillah diterima masyarakat, aku merasa punya tempat sendiri gitu. Dan kayaknya bayang-bayang itu udah hilang gitu. Jadi oke, orang tahu anaknya ADMS, tapi jelas ini ya warnanya Kevin sendiri gitu. Tapi berat nggak sih Bang, maksudnya kan papa mama Tristan juga musik, terus Bang Kevin juga musik, di dunia musik tuh dibayang-bayangin gimana sih maksudnya? Iya. Ya tadi seperti Bang Kevin bilang, lu sukses karena lu anaknya ADMS, kalau nggak sukses lu gimana sih, gagal. Mungkin cara ngelepas dari bayang-bayang tersebut bagaimana sih Bang, dengan membuktikan dengan adanya Viera ini? Iya, iya harus dengan punya karya yang, ya untungnya gini sih, Viera itu kan warnanya lain sama papa ya. Papa kan orkes gitu, mama solo. Mungkin kalau aku bikin orkes juga atau aku penyanyi solo, mungkin iya ya lebih berat kali ya, karena jadi sama gitu kan. Kalau ini kan ya beda gitu, aku ngeband, vokalisnya perempuan, vokalisku nggak kayak mama lagi, suaranya kan beda, jadi kayak nggak terlalu bisa dikaitin. Tapi perihal orang tanya apakah ada privilege gitu kan, ya privilege-nya tentunya pada saat membangun karakterku di musik itu iya, satu. Kedua ya papa punya jalur untuk kenal big boss label, itu tentunya iya, aku akuin aja. Tapi asal tahu aja kayak gitu juga, saya juga udah dikenalin 2 bos gitu, yang keterima tuh ketiga gitu. Jadi 2 bos ini dua label ini nggak nerima Viera dulu. Jadi bukan berarti kenal bos tuh pasti booming gitu atau pasti diterima gitu. Tetap ujung-ujungnya selera labelnya juga gitu. Nah yang ketiga diterimanya di Buacin Musika Studio yang kemarin itu. Tapi sempat sering ngobrol juga nggak sih Bang sama Tristan gitu kan? Tristan juga kalau saya nggak salah alirannya indie rock gitu ya. Iya, Indie gitu. betul. Komunikasi itu nggak sih? Ini musik lomba sihir enaknya gimana sih? Oh, Mungkin minta saran. itu juga enggak sih, dia sendiri aja. Tapi dia tuh beruntung juga karena teman-temannya dia hebat juga, tapi teman-temannya juga hebat. Jadi dia
punya apa ya, circle yang musisi banget juga. Ya siapa yang Hindia itu ya Bang. Sama yang lain-lainnya itu satu geng, dia ibaratnya musisi di eranya dia lah gitu. Ya kalau kita kan Viera udah tergolong lumayan senior ya, jadi beda angkatan. Tapi di eranya dia, mereka salah satu yang terbaiknya lah gitu lah. Jadi bangga juga sih dia bisa punya, sempat deg-degan juga, maksudnya deg-degan, wah ini dia bikin band vokalis cewek juga gitu, kayak nanti jadi saingan nggak ya gitu kan. Soalnya kakak adik kan kalau kita mendoakan pasti ya, cuman kan secara bisnis kayak saingan nggak ya gitu kan. Tapi ternyata lihat dengerin lagu-lagunya, oh beda banget gitu. Jadi arahnya nggak sama sekali nggak kayak Viera gitu. Jadi apa ya, kita juga nggak tegang juga kalau karena mereka juga eksekusinya bagus pasti kan gitu, karena musisi semua itu. Tapi sempat takut nggak sih Bang, aliran musik terus kan nggak diterima kan, rata-rata orang Indonesia demennya pop dangdut, sedangkan Iya. dia indie gitu. Bukannya tuh kayak takut, aduh takut gitu. Iya, enggak sih, dia juga, aku rasa dia aman sih. Dia juga selain ada itu kan ada kerjaan lain lah ya kayaknya. Dia kerja, ada perusahaan lah, dia kerja di situ gitu. Jadi sebenarnya yang aku senang dari dia itu, dia nggak ngerepotin orang tua gitu. Aku juga nggak ngerepotin orang tua, itu udah seneng lah aku gitu. Dia mandiri lah gitu loh, itu aja udah berarti kan dia aman nih bandnya atau perusahaannya itu. Mungkin nggak sih Bang, ada pertanyaan ada beberapa gitu pengen bikin munculin kayak lagu-lagu Melayu ataupun dangdut yang lagi tren sekarang. Iya ya, sekarang tuh lagi yang Jawa-Jawa gitu ya, Iya, apa ya, lagi Koplo-koplo gitu. koplo ya istilahnya. Iya sih, pengen sih lucu-lucuan gitu ya. Cuman saya nggak punya skillnya sih jujur. Mungkin minta orang bikin bisa ya, tapi ya kita kasih duit aja dia bikinin gitu. Bisa juga sih gitu. Saya udah ini apa, nggak bisa saya kasih itu. Tapi saya bukan suka apa ya, saya salut lah fenomena orang-orang yang apa. Sekarang kan kalau di pensi festival biasanya Viera tuh ditaruh di terakhir-terakhir ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak kita yang terakhir, ya ada DJ atau enggak ya koplo-koplo gitu. Jadi udah kayak tradisi Indonesia gitu, koplo-koplo. Jadi keren sih mereka. Tapi Bang sering ini nggak sih kayak mungkin banyak orang yang belum tahu nih sosok ADMS dan Kevin Aprilly kalau di rumah tuh seperti apa sih? Mungkin kayak ngobrolnya musik, terus komunikasi soal musik doang, atau gimana gitu. Iya, setelah aku 10 detik. Ya. Sini. Oke. Cek. Sorry. Suka ngecek. Sosok Biasa. orang yang banyak orang yang nggak tahu sosok papanya Bang Kevin, ADMS dan Bang Kevin ini kalau di rumah akrab, dekat nggak sih, kayak apa-apa cerita sama papa atau bertukar pikiran Iya, gitu deket sih papa? sama papa, deket banget sih. Sekarang udah beda rumah tapi masih suka teleponan gitu. Ngobrolin musik, politik, sosial, apa semua diobrolin sih. Nyambung lah sama papa, nyambung banget. Sama mama juga. Bang Kevin ini kan identik sama rambut emonya ya. Iya. Itu bertahan dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? Ini udah enggak lah ya, cuman masih belah pinggirnya aja, tapi udah nggak emo sih ini ya. Belah pinggir normal. Itu lu sempat dengerin lagu emo juga? Dengerin Jepang emo, dengerin. Sampai sekarang kok dengerin. Jepang emo terus malah jadi musik pop. Iya, tapi Viera tuh ada emo-emonya loh, sama Jepang dikit. Kalau teman-teman dengerin lagu Seandainya, lagu Peri, itu sih sebenarnya agak ada emo-nya sih menurut gue. Chord-chord band My Chemical Romance gitu-gitulah, atau apa ya, kayak gitu-gitunya lah. Jadi cuman dikemasnya manis gitu. Mungkin kalau dari musik inspirasi Bang Kevin siapa sih Bang? Papa mungkin juga termasuk mama. Ya, inspirasinya sih ya, kalau sebagai ideologi musisi aku suka ideologinya papa. Tapi kan karena karyanya bukan yang pop, mungkin secara kalau karya industrinya aku ideologinya lebih ke
siapa ya? Aku suka Ahmad Dhani, Yovie Widianto suka juga. Karena kalau Ahmad Dhani itu musisi yang berbisnis. Kalau Papa aku nangkapnya musisi yang berpikir. Kalau Yovie itu musisi yang berkarya gitu. Jadi sebenarnya tiga-tiganya ada semuanya, cuman aku mandang inti seharinya itu yang aku serap dari mereka itu kayak gitu. Oh, berarti karena Bang Julius juga di musik mendirikan Aprindo Kingdom. Iya, Dulu ada grup band dulu juga. ada, iya, sekarang udah nggak ada tuh. Nah, itu emang perpikiran buat bentuk grup band itu kan atau memang Dulu sih pada zamannya aku punya girl band Princess itu sempat booming juga 3 tahun laku gitu. Tapi waktu itu kontraknya selesai, aku juga putus sama salah satu personilnya, terus ya udah aku bubarin, kita bubar aja udah gitu. Tapi masih berhubungan baik sama semuanya ya, jadi aman lah. Tapi kita masih kecil lah waktu itu, umur 24, si ABG lah ya. si ABG. Tapi mungkin kalau sekarang gitu keadaannya begitu ya mungkin aku nggak bubarin itu. Tapi kan mereka masih berteman tuh, terus aku juga sama mereka berteman juga. Cuman ya untuk kerja bareng lagi kayaknya gimana gitu kan. Tapi kenangannya baik kok, kita kayak kalau kalian tanya ke mereka soal saya atau kita baik-baik aja gitu. Dan malah kita suka seneng dulu tuh pernah menciptakan sesuatu yang apa ya, itu pada masanya 3 tahun itu lumayan booming lah girl band saya tuh. Tapi ya balik ke sekarang saya nggak punya Aprindo Kingdomnya, udah saya udahin. Sekarang saya fokus di Viera-nya aja. Jadi saya sekarang sibuknya cuman Viera sama trading aja, udah trading crypto forex apa. Tapi itu kan pribadi ya, saya nggak menghimpun dana apa, saya sendiri gitu. Aman? Tahun 40 kehamilan mulai dan usia kandungan istri Iya. udah sampai mana dan mungkin udah ngidam-ngidam lucu-lucu gitu Bang. Iya, sekarang udah 29 minggu. Kemarin juga kita bikin video di IG lucu deh, ada yang viral satu. Nanti kalian comot aja tuh, yang apa? Yang perut dia, yang saya ngasih lihat perut dia dulu kayak 2 packs gitu, kurus, terus jadi gede gitu sekarang. Itu sempet viral juga, lucu banget. Jadi kayak lucu sih, banyak orang yang kayak muji dia gitu, kayak apa? Kok hamilnya gedenya di perutnya aja gitu. Ya seneng juga dia tuh. Saya juga yang penting sehat aja sih dianya. Tapi udah mempersiapkan nama belum Bang? Kayaknya belum deh. Udah atau belum ya? Ya, kayaknya udah, tapi kita juga udah tahu gendernya apa. Tapi nanti gender reveal ya, saya undang media nanti tanggal 25 Agustus kayaknya. Berarti belum ada, Kalian catat aja ntar 25 Agustus. belum kelihatan Bang ini jenis kelamin. Udah, tapi belum kasih tahu. Sesuai harapannya Aku sih Kevin sesuai. sama istri, Aku sih gender seneng. apa aja yang dikasih. Aku seneng yang ini. Oh, ini kayaknya laki-laki. Gak tahu deh, pokoknya nanti 25 kita kasih tahu. Tapi udah mulai ngidam-ngidam gitu nggak sih Bang, ngidam yang aneh-aneh kayak liburan nih pengen makan. Katanya Vici sih yang ngidam saya. Terus saya kayak pernah mau makan ayam taliwang, adanya di bandara doang tuh yang rasanya kayak gitu. Saya bener-bener ke bandara buat makan doang terus pulang. Katanya saya yang ngidam malah. Menjadi suami siaga juga nggak Bang? Suami siaga tuh Kayak koingan istri, Kayak was-was gitu. bantu beres-beres rumah. ya pastilah pasti. Ya dia butuh apa saya ini. Tapi dia tuh jujur dia istri yang saya kaget sih dulu kan, di paradigma saya tuh kalau hamil tuh pasti nyebelin, rempong apa gitu. Dia enggak loh, bener-bener kayak baik gitu. Ya nggak tahu nantinya. Tapi ya so far nih sekarang 29 minggu ya. Ya baik gitu, karakternya malah tambah bijak gitu, nggak ngerepotin. Ya padahal siap direpotin juga, namanya hamil kan kayak pasti butuh ekstra kasih sayang lah apa ya gitu. Hubungan papa sama mama gimana nih Bang? Ini kan cucu pertama juga nih. Ya seneng banget ya, karena kan mereka menanti banget lah aku punya keturunan gitu. Mungkin udah siapin barang-barang juga kan dari papa mama kayak dari perlengkapan bayi. Ya belum beli apa-apa sih, soalnya kayaknya Vici sama aku punya semacam kepercayaan kayak setelah 7 bulan gitu baru boleh belanja. Sebenarnya udah 7 bulan deh kayaknya. Dia dikit lagi 7 bulan sih, seminggu lagi tuh 7 bulan deh kayaknya. Udah baru boleh beli
alat-alat pakaian apa gitu. Berarti lebih terjaga-jaga sikap ya bang. Berarti ada mitos juga yang abang percaya berarti. Iya, tapi bukan berarti kita terlalu takhil gitu ya. Justru kayaknya banyak yang begitu gitu. Jadi belajar dari pengalaman banyak yang lakuin itu aja gitu. Bukan apa ya, terlalu gimana gitu. Kayak contoh kita ngepost aja pas 4 bulan gitu kan. Soalnya reasoningnya kalau udah 4 bulan apa janinnya atau udah strong lah gitu. Lebih jaga sikap tuh sih bang. Kan kalau ada banyak orang juga nih, orang-orang kerjaan kita istilahnya suami jaga sikap karena takut juga. Iya, semacam gitu sih, jaga sikap, jaga pokoknya kayak nggak mau mendahului Tuhan lah gitu. Ya kan Tuhan ada step by stepnya mungkin ngasihnya nih. Kita juga mengikuti flow itu dengan santun lah gitu, gimana gitu. Berarti nama udah dipersiapkan bang? Udah, kayaknya udah. Ada gelarnya. Ya, yang pasti ada Aprilio-nya lah ntar. Mau cewek mau cowok ya. Gitu. Bawan ya. Ada sedikit bang, Oke. bang soal lagi apa cangkok rambut ya. Oh, boleh. Tren apa harga juga nyentuh 3 digit. Ada, oh enggak sih, sebenarnya nggak tren ya. Malah di Indonesia yang pertama kali viral aku nggak sih? Iya kan? Sekarang Desta ikut-ikut berarti juga. trendsetter. Enggak lah, nggak trendsetter lah. Kayak kalau di luar udah banyak kok. Nggak, kalau aku emang pengen aja dulu. Cuman aku sering cukur nih, ini baru cukur lagi. Nggak suka yang tebel-tebel gitu. Pernah tebel segini kan, kalau lihat di YouTube ada segini. Cuman kayaknya nggak cocok kalau aku. Jadi kayak gini kan kayak shading aja gitu, kayak tipis aja gitu. Kenapa sih bang? Kenapa? Sebenarnya sama ini sih, jidat saya juga ditambahin. Tadinya agak jenong kan, saya tambahin. Sebenarnya niatnya ini, tapi sekalian ini gitu. Itu bener bang, nyentuh harganya sampai 3 digit gitu. 3 digit itu maksudnya 100 juta ke atas gitu. Enggak sih, enggak segitu kok. Kalau dihitung sekarang kalau di Turki setengahnya lah kayaknya. Tapi udah sama hotel gitu-gitu ya. Berarti nanti kalau anak udah melahirkan bisa udah lahir bakalan cukur nggak sih bang? Kayak nanti anaknya ini kan Enggak lah, justru dia terbiasa dong lihat apanya ada. Tapi nggak mungkin tebel lah gitu. Segini lah. Ini tuh settingannya segini lah. Defaultnya segini kalau teman-teman lihat di IG atau di... Sorry. kenapa sih bang bikin trendsetter seperti itu sendiri menurut abang? Nggak tahu, pengen ada shading aja di sini. Ya orang kan ada sifat unik-uniknya pasti ada lah ya. Ya aku pengen di sini gitu udah, tapi ya nggak apa ya. Ya jadi ada sensasi tersendiri juga sekarang, berapa hari sekali nyukur gitu kayak dulu kan malah nggak ada gitu kan. Berarti Itu tuh ada kepuasan sendiri guys. untuk larangan istri juga nggak ada tuh bang? Dia asal jangan terlalu tebel aja. Apa mungkin istri yang minta itu? Enggak, saya yang mau. Nggak, jadi ya seru aja ada shading gitu loh. Kayak apa sih kalau makeup kan ada shading gitu. kegiatan bapak-bapak lah gitu. Ya. Oh, setiap orang kan pasti ada sisi uniknya kan. Ya mungkin saya di situ kali ya, nggak tahu deh. Tapi menghilangkan citra rambut poni lempar bagaimana? Poni lempar ya, iya dulu identik banget ya. Ya kayak udah outdated Kan banyak aja orang ya. yang tahu kalau Kevin ini dengan rambut semuanya nutupi Iya. mata. Ya nggak apa ya, udah nggak relevan aja kali ya kalau tapi bagi saya loh ya, kalau orang lain mah nggak apa-apa ya, kayak gitu sih. Jadi kelihatan lebih maco nih sekarang. Dulu kan siapa yang identik itu? Andika ya, Andika. dia juga bisa lepas akhirnya kan dari Tapi situ. kalau ngeliat itu malu nggak sih Pak? Mungkin Pada zaman dulu gitu. Tapi kalau pada zamannya itu katanya orang keren ya, saya nggak tahu ya. Jadi ya kalau sekarang kita ketawa betul, kita rambutnya poni lempar. iya. Terus bahkan siapa Onat gitu ya. Onat kan juga dulunya gitu. Sekarang juga kayak saya kan sini brewok gitu. Maksudnya kita dulunya imo banget nih, tapi misalkan itu sekarang udah gede lah, udah beranak. Bapak ngaco Iya. Tapi jadi lucu, pernah ada di masa itu. Bakalan ngeliatin ke anak kan, papa pernah gini loh. Nah, Gak tahu deh, dia nemu di YouTube kali ntar ya. udah denger yang lagu Via. Oke, thank you ya. Bang izin boleh. Seremoni. Oh iya, oke, kayak muji gitu ya atau
Bang, nih komentar lagu Pokstop nih. Terlalu cinta, banyak orang beranggapan versi Loda lebih keren daripada versi aslinya Rosa. Oke. Tanggapan abang seperti apa? Menurutku dua-duanya keren lah, tapi beda aja gitu. Ya ibaratnya versi Teo Ocha tuh kan yang ngebuka jalan lah. Ibaratnya pada zaman itu sampai sekarang pun dulu juga udah, aku pun pernah mengcover lagu itu gitu sama Widi iseng-iseng di YouTube. Dan kalau ada orang bilang lebih keren versi Lyodra, menurutku ya gimana ya, nggak bisa dibandingin lah. Itu kayak sama-sama bagus tapi beda apa ya, beda versi gitu. Kayak lagi pula dua-duanya juga penyanyi hebat gitu. Kayak ini kan tergantung music directornya, maksudnya Yofinya mood pada saat zaman dulu sama pada saat sekarang yang sama Lyodra gitu loh. Seberapa penting sih Bang kalau recycle lagu dan ganti aransemen menurut abang sendiri? Menurut saya yang dilakukan Mas Yofi tuh dia luar biasa. Dia ganti aransemen tapi setelah berapa tahun apa itu kayak apa ya, ibaratnya lagunya tuh biar supaya umur lagunya tuh makin panjang gitu loh, digaungkan selama mungkin gitu dengan penyanyi yang hebat juga gitu. Jadi hebat sih ya strateginya Mas Yofi, dan tentunya ya Rosa sama Lyodra ini luar biasa juga penyanyi yang wah secara teknik gokil lah, keren. Dan juga melihat sekarang lagu-lagu lawas dan kembali trending sekarang karena karakter vokal sekarang kan. Ya. Itu menurut abang gimana? Ya memang ternyata lagu-lagu jadul tuh banyak yang kuat-kuat lah ya. Yang makanya apa? Ya termasuk Viera juga kan sampai sekarang bisa dipanggil terus tuh karena ya mungkin pada zamannya sekuat itu. Jadi kita alhamdulillah sampai sekarang mau itu suka FYP lagi di TikTok gitu lagunya kan gitu. Dan lagu-lagu yang lain juga tadi kayak lagu Mas Yofi, Ahmad Dhani pun juga gitu. Jadi ya melodi-melodi lagu zaman dulu tuh banyak yang kuat-kuat lah gitu. Dari era sebelum saya malah banyak yang lebih kuat juga gitu. Seberapa besar sih Bang potensi lagunya tersebut ataupun karakter vokal dari penyanyinya Bang? Dan alasan kenapa sih Bang? Gimana? Sorry, skip. Seberapa berpotensinya lagu lawas dulu ataupun vokal dari karakter penyanyinya tersebut? Seberapa berpotensi? Ya pokoknya nggak tahu ya, lagu kalau bagus ketemu dengan karakter vokal yang unik itu potensi meledaknya lebih tinggi lah dibanding kalau lagu bagus yang nyanyi orang biasa gitu. Jadi ya dalam kasus yang tadi Yofi itu ya Rosa kan khas, Lyodra juga khas, ada khas juga gitu. Jadi ya apa ya, dan lagunya Mas Yofi pun juga khas gitu. Jadi boom gitu. Tapi lagu lawas lebih berpotensi Bang dibanding lagu-lagu yang sekarang. Nggak mau so tahu juga sih. Kalau market sekarang tuh beda aja sih. Jangan dari saya deh, saya nggak mau so tahu. Tapi ya gitu lah, zaman sekarang ada lagu yang kita ini apaan sih, tapi fansnya banyak misalkan. Jadi kita nggak boleh ngeremehin juga. Kadang-kadang yang bukan kita banget, bukan berarti nggak booming, bisa ada marketnya sendiri-sendiri kalau sekarang saya lihat sih. Audio Jungle.